Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu berisi tentang materi pengukuran panjang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran panjang? Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi pengukuran panjang itu, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian atau yang dimaksud dengan pengukuran panjang. Baik, di sini saudara saya By Sarah Banurea akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pengertian pengukuran panjang. Baiklah, di video kali ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pengukuran panjang. Pengukuran adalah membandingkan suatu ukuran dengan suatu ukuran yang lain sejenisnya sebagai patokan. Di sini, panjang dapat didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan jarak dua titik. Besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tebal, tinggi, dan lebar, dan memiliki kedalaman. Satuan besaran panjang adalah meter. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran panjang itu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Kali ini kita akan masuki materi selanjutnya, yaitu macam pengukuran panjang. Nah, macam pengukuran panjang terdiri dari dua. Yang pertama adalah satuan tidak baku, yang kedua adalah satuan baku. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi satuan tidak baku. Apa yang dimaksud dengan materinya satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku ialah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Nah, misalnya gimana? Misalnya gini, ada si A dan si B. Mereka saling-saling mengukur suatu buah meja, sebuah benda meja. Nah, dengan si A yaitu menghasilkan 18, sedangkan yang si B menghasilkan 20 karena menggunakan satuan tidak baku. Oke, satuan tidak baku itu terdiri dari 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama itu jengkal, yang kedua yaitu deva, yang ketiga itu langka, yang keempat itu hasta. Nah, yang pertama itu adalah jengkal. Apa itu jengkal? Yaitu adalah ukuran panjang jari tangan. Nah, di jari tangan ini ada rentangan. Yang dimaksud rentangannya itu ialah dari ibu jari sampai ke lingking. Itu dimaksud rentangan. Ini misalnya ada spidol. Spidol ini berapa jengkal ya? Nah, kita menggunakan jengkal kita nih. Misalnya jengkal kita ada ini ya, jadi spidolnya ini berarti satu jengkal. Misalkan kita menggunakan penggaris. Nah, ini kan ada penggaris. Jadi berapa jengkalkah penggaris ini? Jadi kita bisa hitung ada 1, 2, dan 3. Tergantung berapa besar panjangnya jari orang tersebut. Makanya bisa dikatakan orangnya berbeda dan hasilnya juga berbeda. Itu yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Yang kedua yaitu adalah depa. Apa yang dimaksud dengan depa? Depa yaitu rentangan tangan kanan sama rentangan tangan kiri. Seperti kita melakukan senam. Kan ada seorang guru senam, rentangkan tangannya. Nah, sementara rentangkan tangan dan kiri yaitu adalah deva antara rentangan tangan kanan dan tangan kiri. Misalnya pas waktu olahraga, itu yang dimaksud dengan deva. Yang ketiga yaitu langkah. Nah, setiap hari kita melakukan langkah berjalan. Nah, yang dimaksud langkah itu adalah jarak antara dua kaki
dan langkah itu biasanya digunakan seperti ada rumah, ini pohon. Nah, berapa langkah kita dari rumah ke pohon? Misalnya ada 1, 2, 3, 4. Itu yang dimaksud dengan langkah antara dua kaki, yaitu kita melangkah dari titik satu ke titik satunya. Yang keempat, itu dia ada hasta. Apa yang dimaksud dengan hasta? Yaitu ukuran panjang dari siku sampai ke jari tengah. Ya, dari siku sampai ke jari tengah, yaitu disebut dengan hasta. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Macam-macamnya ada 4 tadi ya teman-teman. Tadi satuan tidak baku. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu satuan baku. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan baku? Satuan baku yaitu adalah satuan yang apabila digunakan oleh 2 atau lebih kegiatan pengukuran, maka menunjukkan hasil yang sama. Misalnya A dan si B menggunakan pengukuran yang sama, maka hasilnya juga sama. Misalnya pengukurannya itu menggunakan penggaris, menggunakan meteran, maka hasilnya sama, yaitu disebut dengan satuan baku. Baik, di sini kita menggunakan tangganya ke bawah ataupun turun tangganya ke bawah. Misalnya ada 5, kita misalnya berada posisi di meter ya. Jadi 5 meter, kita mau posisi ke sentimeter. Oke. Nah, jadi berapakah 5 meter ke sentimeter? Baik, posisi kita ada di meter. Kita mau ke sentimeter. Maka berapa tangga yang harus kita lalui ke sentimeter? Berarti ada 1 tangga, 2 tangga. Baru kita menggunakan rumusnya, yaitu apabila turun 1 tingkat ataupun tangga dikalikan 10. Berarti 1 tangga 10, baru 10 dikalikan 10, berarti 2 tangga, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100, alias 2 tangga dikalikan 100. Jadi yang diminta adalah 5 meter. Berarti 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, jadi jawabannya 5 meter ke sentimeter, yaitu 5 meter sama dengan 500 cm. Karena itu tadi, mengapa dia 500? Karena dia meter ke sentimeter mengalami turun 2 tangga, yaitu dikalikan 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka jawabannya 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Yaitu jawabannya adalah 500 cm. Apabila menggunakan turun tingkat ataupun tangga. Di sini kita akan melanjutkan contohnya. Yang tadi kan contoh yang turun, sekarang kita contohnya yang naik. Nah, gimana contoh yang naik? Misalnya kita memiliki 1000 meter mau ke kilometer. Nah, ya, berarti kita posisinya di meter, ingin ke kilometer. Jadi berapakah yang harus diisi? Nah, yaitu caranya seperti ini. Kita di meter, ingin ke ataupun naik tingkat ataupun tangga ke kilometer. Berapa tingkat yang harus dilalui ke kilometer? Berarti ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, karena tingkat 3 menggunakan rumusnya ini, apabila naik pasti dibagi 10. Berarti 3 tingkat atau naik tingkat berarti 10 dikali 10 jadi 1000. Maka 1000 meter dibagi 1000 karena tadi ada 3 tingkat, maka 1000 dibagi 1000 jadi sama dengan 1
km. Karena turunnya tiga tingkat. Ya, begitu cara menggunakan apabila naik 1 tingkat ataupun tangga. Saya akan memberikan contoh satuan baku seperti penggaris. Oke teman-teman, kita akan belajar cara mengukur alat benda. Di sini kita menggunakan bendanya seperti spidol. Dan kita mengukur dengan penggaris. Baik. Di sini kita akan coba menghitung berapakah panjang spidol ini. Bisa dilakukan ya teman-teman, agar kita mengetahui cara menghitung alat benda. Baik, kita akan sejajarkan penggaris dengan ujung spidol. Kita ambil dari angka 0 penggaris. Kita harus sejajarkan dari angka 0 sampai ujung tutup spidol. Kita akan mengetahui berapa panjang spidol ini. Nah, sudah sejajar ya teman-teman. Nah, di sini panjang spidol adalah 15 cm. Nah, kita sudah tahu kan berapa panjang sentimeter spidol ini. Kita boleh mengikuti dengan cara ini. Sangat gampang kan teman-teman? Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.